Shalom, saudara-saudara pemirsa mimbar online Gereja Masehi Advent hari ke-7 Jemaat Ngemini. Suatu kali Tuan James Barrie termangu-mangu di tempat tidurnya. Ia merasakan sesuatu yang tidak beres di dalam dirinya. Ia nampak lelah dan letih, bahkan bercampur perasaan gelisah, resah, dan takut. Dalam beberapa hari ini dia merasakan ada sesuatu yang tidak nyaman dalam tubuhnya. Lalu dia mulai menggerakkan tangannya. Ternyata tangan kanan yang ia miliki tidak dapat bergerak. Lalu ia coba gerakkan lengan kanannya. Namun lengan kanannya juga tidak dapat bergerak. Selanjutnya dia memperhatikan jari-jarinya. Jari-jarinya juga dia tidak dapat gerakkan menurut kemauan hatinya. Lalu dia mulai membayangkan sesuatu yang menakutkan. Dia merasa bahwa tangan kanannya tidak beres. Kemudian dia bergerak ke meja tulis. Ketika dia berada di meja tulis, dia juga mencoba untuk menggerakkan tangannya. Tetapi tangan kanannya tetap tidak mau bergerak sesuai dengan komando pikirannya. Akhirnya dia mengetahui bahwa tangan kanannya lumpuh. Tuan James Barrie adalah seorang penulis dan seorang pengarang. Dia hidup mencari nafkah dari pekerjaan menulis buku. Dia mulai membayangkan masa depan yang suram, masa depan yang gelap, yang dia akan alami tanpa peranan tangan kanan. Di dalam pikiran yang galau, nampak di dahinya ada butir-butir keringat yang keluar karena ia begitu cemas dan takut. Ketika dia membayangkan masa depan yang buruk yang dia akan alami, tiba-tiba ada senyuman kecil di bibirnya. Dia tiba-tiba mengingat akan seorang sahabatnya yang sudah almarhum yang pernah menulis surat kepadanya. Dia langsung membuka laci-laci yang ada di meja tulisnya. Ketika dia membuka laci-laci itu ada banyak tumpukan surat. Dan di antara tumpukan surat itu dia menemukan satu surat dari sahabatnya yang bernama Robert Falcon Scott. Siapakah Robert Falcon Scott? Robert Falcon Scott adalah seorang kapten kapal yang memimpin rombongan untuk mengadakan perjalanan dari Skotlandia menuju Kutub Selatan. Diperkirakan perjalanan mereka akan memakan waktu 5 bulan. Robert Falcon Scott adalah seorang kapten yang memimpin rombongan dari Skotlandia menuju Kutub Selatan. Perkiraan perjalanan mereka pulang pergi memakan waktu 5 bulan. Tetapi rombongan Robert Falcon Scott tidak pernah pulang. Mengapa? Karena Robert Falcon Scott bersama dengan rombongannya tewas di Kutub Selatan. Ketika dia membaca surat yang dibaca, dikisahkan dalam perjalanan Robert Falcon Scott, ia menceritakan bahwa ketika badai salju menerpa rombongan Robert Falcon Scott, mereka tahu mereka terjebak oleh kematian. Mereka tahu mereka akan menghadapi maut. Tetapi justru mereka memiliki semangat dan percaya dan menyanyikan lagu pujian bagi Tuhan. Di dalam surat yang ditulis oleh Robert Falcon Scott, di situ tertulis, James Barrie, seandainya engkau melihat keadaan kami, engkau akan bangga sebab kami menyanyikan pujian bagi Tuhan ketika maut datang menghampiri kami. Robert Falcon Scott bersama dengan rombongannya
akhirnya ditemukan. Dan sepucuk surat itu tertuju kepada James Barrie, diberikan kepada James Barrie. Dan di bagian surat itu pada bagian akhir, yaitu tulisan yang agak kaku, tertulis, "Perkasalah, bertahanlah, dan tetap bergembira." Ketika dia selesai membaca surat Robert Falcon Scott, secerca harapan ada di dalam pikirannya. Dia membayangkan bagaimana Robert Falcon Scott yang siap menghadapi kematian tetap tabah dan gembira terhadap tantangan yang ada di depannya. Apalagi dia masih memiliki tangan kiri. Tangan kanannya lumpuh, tetapi tangan kirinya dapat berfungsi dengan baik. Bukankah ia lebih beruntung daripada Robert Falcon Scott? Kemudian Robert Falcon Scott bangkit semangatnya, bangkit harapannya, dan akhirnya dia menjadi seorang penulis terkenal dengan tangan kirinya. Oh saudara-saudaraku, Alkitab mengatakan dalam Amsal 23 ayat 18, "Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang." Seringkali kita bertanya-tanya ketika kita berada dalam situasi dunia yang penuh penderitaan. Ada penyakit, ada kelaparan, ada peperangan, ada kejahatan, ada bencana alam terjadi. Bahkan saat ini kita sedang santer menghadapi wabah COVID-19 yang bukan hanya dialami di tempat kita berada, tetapi di Indonesia bahkan belahan dunia yang lain. Sehingga kita bertanya-tanya, adakah harapan untuk dapat hidup penuh kedamaian di dunia yang tidak menentu ini? Apa yang Alkitab katakan? Apakah Alkitab memberikan kepada kita petunjuk bahwa dunia yang sebentar lagi akan hancur dan tamat ini, kita masih tetap mendapatkan solusi? Harapan atau pengharapan adalah satu kunci yang penting bagi kita. Harapan atau pengharapan bukan hanya penting, tetapi maha penting dalam kehidupan orang percaya. Ini bukan hanya dibuktikan sebagai bagian dari iman orang Kristen, tetapi juga diteliti bahwa ketika Anda sakit parah, ketika saudara dan saya mengalami penyakit yang berbahaya, tetapi ketika di dalam diri kita ada pengharapan, maka penyakit itu dapat sembuh. Seorang ahli dokter jantung yang bernama Dr. McNair Wilson menulis dalam autobiografinya yang bernama The Doctor Progress. Beliau mengatakan, harapan adalah obat yang sering saya pakai melebihi obat yang lain. Dan adanya pengharapan itu dapat menyembuhkan hampir segala jenis penyakit. Bapak Ibu Saudara sekalian, menurut penelitian, apabila seseorang hidup tanpa pengharapan, apabila seseorang hidup dengan kebosanan, maka lambat laun jika dia hidup dalam lingkungan yang demikian, dia selalu hidup dalam pesimisme, tidak memiliki harapan, maka dalam kurun waktu 18 tahun, ia akan meninggal dunia. Bahkan seorang profesor kedokteran dari Cornell University yang bernama Dr. Harold Wolf mengatakan bahwa adanya harapan itu seperti iman. Adanya tujuan hidup seperti obat. Ini bukan hanya isapan jempol belaka atau mitos atau kepercayaan atau sugesti semata.
tetapi ini telah dibuktikan secara ilmiah melalui penelitian. Saudara-saudaraku, kita memerlukan harapan. Kita memerlukan kekuatan harapan di tengah dunia yang semakin sulit ini. Pada kesempatan ini, saya mengajak saudara-saudara untuk membaca firman Tuhan yang terdapat di dalam Mazmur 137 ayat 1 sampai 4. Apabila saudara memiliki Alkitab di rumah, boleh dibuka dalam Mazmur 137 ayat 1 sampai 4. Saya akan bacakan buat saudara. Demikian bunyi firman Tuhan. Di tepi sungai-sungai Babel, di sanalah kita duduk sambil menangis. Apabila kita mengingat Sion, pada pohon-pohon gandarusa di tempat itu, kita menggantungkan kecapi kita. Sebab di sanalah orang-orang yang menawan kita meminta kepada kita memperdengarkan nyanyian. Dan orang-orang yang menyiksa kita meminta nyanyian sukacita. Nyanyikanlah bagi kami nyanyian dari Sion. Bagaimanakah kita menyanyikan nyanyian Tuhan di negeri asing? Latar belakang pasal ini adalah cerita bahwa bangsa Israel, bangsa Yehuda, mereka hidup jauh dari Tuhan. Mereka murtad kepada Tuhan. Gantinya mereka menyembah kepada Allah yang benar. Mereka menyembah kepada Baal. Mereka menyembah kepada Asyera. Dan menyembah dewa-dewa kekafiran. Dan akhirnya mereka harus didisiplin Tuhan. Mereka diizinkan oleh Tuhan untuk diangkut ke Babel. Diangkut ke negeri asing. Dan di sana mereka berada di tepi sungai Babel dan dipersilahkan untuk meratapi keadaan mereka. Di tepi sungai Babel mereka meratapi keadaan mereka. Tahukah saudara, ketika orang Yehuda dibuang ke Babel, yang dibawa ke Babel bukan hanya orang-orang biasa, tetapi ada juga cendikiawan-cendikiawan, raja-raja, pangeran-pangeran, termasuk yang diangkut ke sana adalah pegawai-pegawai bait suci. Pegawai-pegawai bait suci adalah orang-orang Lewi yang pekerjaan mereka setiap kali ibadah di bait suci, mereka memainkan orkestra bagi Tuhan. Mereka memainkan nyanyian bagi Tuhan. Sementara sekarang mereka berada di negeri asing. Mereka dipaksa untuk menyanyikan nyanyian bagi Allah asing. Jadi bagi mereka ini adalah suatu hinaan. Di tengah kesusahan hati mereka, mereka berpikir masih adakah harapan untuk pulang? Masih adakah harapan untuk kembali? Mereka berada di negeri asing, rindu tanah air. Saat itu Tuhan mengerti isi hati mereka. Lalu Tuhan melalui Nabi Yeremia memberikan surat edaran. Dan surat edaran itu kita bisa baca di dalam Yeremia pasal 29 ayat 10 dan 11. Saya ajak saudara-saudara untuk sama-sama membaca Alkitab, yaitu surat edaran, surat kiriman dari Yeremia kepada orang-orang yang terbuang di Babel. Yeremia 29 ayat 10 dan 11. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab beginilah firman Tuhan, apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu. Aku akan menepati janjiku itu kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan yang ada padaku mengenai kamu,
Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Pernahkah saudara kehilangan harapan? Pernahkah saudara menghadapi masalah sehingga saudara seperti berada di sebuah terowongan yang gelap yang tidak berujung? Tetapi tahukah saudara bahwa sebagaimana orang Yehuda yang melihat tanpa pengharapan, tetapi Tuhan melalui Nabi Yeremia memberikan harapan bahwa mereka akan kembali. Maka kesusahan, situasi yang buruk yang saudara dan saya alami juga pasti akan mendapatkan solusi. Seperti secercah cahaya di ujung terowongan. Kalau kita membaca di dalam Alkitab kisah seorang nabi yang paling sabar, itu tidak lain adalah Ayub. Sebenarnya Ayub adalah orang yang pantas untuk berputus asa. Seorang yang pantas untuk tidak memiliki pengharapan. Betapa tidak ketika segala sesuatu berjalan dengan baik, tiba-tiba hal yang tidak diinginkan terjadi kepadanya. Dia harus kehilangan anak-anaknya. Dia harus kehilangan hartanya. Hartanya ludes habis dalam sekejap. Bahkan istri yang harusnya mendampingi, mendorong dia untuk supaya mengutuki Tuhan. Bahkan harta satu-satunya yang dia miliki, yaitu kesehatan tubuhnya, dia mengalami sakit bisul, barah yang mematikan di sekujur tubuhnya, dari batok kepala sampai ke ujung kaki. Dia memiliki alasan untuk putus asa. Bukan sampai di situ, bahkan sahabat-sahabatnya, teman-temannya, bukan menjadi teman-teman yang baik, tapi justru teman-teman yang menghakimi dia, teman-teman yang tidak mendukung dia di dalam kesusahan hatinya. Kalau kita membaca kitab Ayub berisi argumentasi teologis, juga berisi diskusi antara Ayub dengan Tuhan. Ketika Ayub menyatakan dirinya lebih baik aku mati, Tuhan akhirnya menjawab bahwa engkau tidak patut putus asa karena engkau memiliki pembela. Dan di dalam diskusi itu kita mengetahui akhirnya Ayub menyampaikan suatu deklarasi yang luar biasa. Mari kita baca di dalam Ayub 42 ayat 1 dan 2. Ayub 42 ayat 1 dan 2. Demikian bunyi firman Tuhan. Maka jawab Ayub kepada Tuhan, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Ternyata Ayub di dalam keadaannya sebagai manusia yang terbatas, dia tidak mengerti bahwa semua perkara yang ia alami ada dalam rancangan Tuhan yang indah. Dan cerita ini memberikan kepada kita harapan bahwa dalam situasi yang paling buruk sekalipun, kita dapat melihat ada kasih Tuhan yang akan diberikan kepada umatnya. Ada kasih Tuhan yang menaungi bagi mereka yang percaya kepadanya. Yesaya pun menuliskan apa janji firman Tuhan dalam Yesaya 55 ayat 8 dan 9. Demikian bunyinya. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Kalau saudara berkeluh kesah terhadap masalah yang saudara alami kepada Allah, percayalah Allah yang kita sembah
akan dapat memberikan kepada kita solusi, akan memberikan kepada kita kekuatan, dan janjinya adalah harapan yang pasti, harapan yang tidak pernah gagal, harapan yang akan menjadi kenyataan. Saat saudara dan saya menghadapi kesulitan, mungkin saudara dan saya perlu mengingat ilustrasi ini. Tahukah saudara, ada seekor ikan atau mamalia air yang saudara kenal dengan nama paus bungkuk. Paus bungkuk adalah salah satu jenis mamalia air yang tersebar di samudera. Dan tahukah saudara, seorang peneliti mempelajari bahwa paus bungkuk atau ikan paus bungkuk ini mengalami revolusi. Revolusi dalam arti dia dapat menyanyi. Paus bungkuk ini dia panjangnya 6-12 meter dan dia memiliki bobot 36.000 kilogram atau 36 ton. Dan mereka suka menyanyi. Jadi mamalia air ini adalah mamalia yang paling suka berisik di air. Mereka bisa menyanyi antara 20 menit sampai 40 menit. Dan seorang peneliti mempelajari bahwa ikan paus bungkuk ini dari tahun 2002 sampai 2014. Dan ditemukan bahwa ikan paus bungkuk setiap tahun menyanyikan nyanyian baru. Oh saudara-saudara, kalau mamalia air dapat memuji Tuhan, mengapa kita sebagai umat yang percaya tidak memuji Raja segala raja, Tuhan yang maha kuasa, yang penuh kasih dan akan memberikan pertolongan. Semoga dalam menghadapi situasi zaman akhir yang dahsyat ini, yang tidak menentu ini, kita tidak kehilangan pengharapan. Kita tidak kehilangan jangkar iman kita. Karena kita tahu kepada siapa kita percaya dan harapan kita tidak akan gagal. Sekali lagi saya ulangi, Amsal 23 ayat 18 sebagai ayat inti kita. Yaitu sungguh masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Kita tunduk kepala dan kita berdoa. Ya Allah yang dapat memberikan pertolongan, Engkau adalah Tuhan yang maha kuasa. Engkau Allah yang mengasihi umat-Mu. Ketika kami dalam menghadapi berbagai situasi yang tidak menentu, apakah itu masalah dalam keluarga, apakah itu masalah dalam perekonomian, apakah masalah dalam pekerjaan, atau apa saja yang kami hadapi, ketika kami merasa kesepian dan sendiri, Engkau hadir dekat kami untuk memberikan pertolongan. Firman Tuhan yang baru saja kami pelajari, kiranya dapat membangkitkan harapan dan iman kami kepada Tuhan. Bahwa di dalam Tuhan ada jalan keluar, di dalam Tuhan ada pertolongan, di dalam Tuhan ada solusi. Dan firman Tuhan memberikan jaminan kepada kami, masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Hamba-Mu berdoa untuk para pemirsa dimanapun mereka berada. Kiranya Engkau memberkati satu persatu di tempat di mana umat-Mu berada. Kiranya kasih-Mu melingkupi umat-Mu dan berkat-Mu tetap menjadi bagian mereka seumur hidup mereka. Kami berdoa untuk wabah yang sementara terjadi di Indonesia, di seluruh dunia, bahkan di sekitar kami. Kiranya berikan kepada kami kekuatan, berikan kepada kami kesehatan, karena orang yang bergantung kepadamu pasti akan selamat. Terpujilah Engkau Tuhan. Hamba-Mu berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan Juru Selamat kami. Amin.